Maka faedah dari ayat ini dari segi makna tadi qad bimakna taukid dan jar majrur fi kabad dalam keadaan hal. Maka diartikannya sungguh kami telah menciptakan manusia yang keberadaannya dalam keadaan susah payah. Maka ini yang diinginkan dengan i'rab dan artinya yang baik dan benar. Maka selesai dari ilmu i'rab kita masuk kepada ilmu tafsir. Dan tafsir yang kita inginkan di sini maknanya tafsir adalah ma'ani dari Al-Qur'an. Apa makna di sini dari ayat Al-Qur'an ini? Itulah makna tafsir. Namun tafsir kita di sini tidak hanya kembali kepada makna lugatil arabiyah ataupun tafsir membaca dari kitab-kitab tafsir saja, tetapi kita berikan tafsir dari ucapan salaf dengan pertanggungjawaban sanad-sanadnya sahih. Maka dari tafsir yang sanadnya sahih yang telah sampai kepada kita, alhamdulillah telah datang dari Ibni Abbas. Maka telah datang dari Ibni Abbas dari jalan haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Mihran an Sufyan an Atha an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas. Dan jalan yang kedua haddatsana Mihran an Sufyan an Ibni Juraid an Atha an Ibni Abbas. Maka dua jalan ini madarus sanadnya kepada Sufyan. Di sini Sufyan meriwayatkan an Atha. Siapa? Atha ibnu Abi Rabah. Dan di jalan yang kedua dari Ibnu Juraid dari Atha dari Ibni Abbas. Maka di sini dari Sufyan ada yang meriwayatkan kepada Ibnu Juraid kepada Atha. Dan ini yang dhahir bersambung. Dan Ibnu Juraid meriwayatkan dari Atha dengan an-anah tidak berpengaruh. Meskipun Ibnu Juraid mudallis dan tadlisnya sangat buruk, disebutkan oleh para ulama ahli hadis tadlisuhu asyarut tadlis, seburuk-buruknya tadlis. Karena jika dia mentadlis, kebanyakan meriwayatkan dari rawi-rawi yang dhaif, ditadlis oleh dia. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Ad-Daruqutni asyarut tadlis, tadlis Ibnu Juraid. Dan dikatakan juga shibhurih, bahwa tadlis Ibnu Juraid bagaikan angin yang tidak dipakai. Namun Ibnu Juraid jika meriwayatkan dari Atha, maka dia min asbatin nas dari Ibnu Juraid. Disebutkan jalastu inda Atha 20 tahun, diriwayat 18 tahun. Maka orang yang paling banyak periwayatannya dari gurunya dan dia mudallis, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tidak masuk kepada perhitungan tadlis, bahkan ihtimal alas sima. Maka bisa dia itu bersambung sanadnya. Kenapa? Karena orang ini duduk 18 tahun atau 20 tahun bersama Atha. Maka jika dia mudallis dan menyebutkan an, maka ihtimal bersambung karena dia banyak duduk dengan Atha. Orang-orang mudallisin, kenapa kita menjauhi khobarnya? Karena dia ditakutkan tidak mendengar. Namun seperti Atha, Ibnu Juraid duduk 20 tahun, 18 tahun, maka jelas riwayatnya riwayat yang mendengar. Dan bahkan telah datang nas dari Atha, idza qultu qala Atha, Ibnu Juraid berkata, idza qultu qala Atha ay qad sami'tu an Atha. Maknanya jika aku bertadlis an Atha, aku mendengar dari Atha. Dan ini adalah perkara yang bukan mustahil. Karena dia duduk dengan Atha ibnu Abi Rabah 18 sampai 20 tahun. Jelas mendengar. Maka sanadnya sahih
dari jalan Sufyan an Ibni Juraij an Atha an Ibni Abbas. Maka Atha langsung mendengar dari Ibnu Abbas tanpa melewati Sa'id Ibni Jubair, tidak apa-apa. Maka apa yang dikatakan dari dua jalan ini, bahwa makna fi kabadin laqad khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia fi kabadin ay fi syiddatin, bahwa kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Dan begitu pun di riwayat yang kedua, fi syiddati ma'isyatihi wa hamlihi wa hayatihi wa nabati asnanihi, yakni dalam keadaan susah payah, dalam dia mencari nafkah, dalam keadaan hamilnya, dalam keadaan kehidupannya, bagaimana dia hidup, kadang sakit, sembuh dari sakitnya, sakit lagi, dan dalam keadaan miskin dan papa, kemudian diberikan ma'isyah, kemudian miskin lagi, dan ditambah wanabatu asnanihi, dan sampai-sampai di saat tumbuh giginya sakit. Berapa dari anak-anak kita sakit gigi, dibawa ke rumah sakit? Maka inilah dari makna fi kabad, maknanya adalah dalam keadaan kesusahan. Dan begitu pun telah datang dari jalan Al-Hasan wa huwa Al-Basri, annahu qala fi hadhil ayah laqad khalaqnal insana fi kabad ay fi syiddatin, bahwa kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam keadaan kehidupannya mereka, bukan Allah menciptakan mereka dalam keadaan kesusahan. Karena makna fi kabad, hal dalam keadaan manusia ini kesusahan hidup di dunia. Maka oleh sebab itu, ingat di dalam hadis di kitab Tauhid, ihtajja Adamu Musa tadkur, maka telah menang Adam di saat berjidal dengan Musa, di mana di saat dipertemukan oleh Allah, tentunya di hari akhirah, mungkin di surga atau di akhirah, dan ini dipersaksikan oleh Nabi. Maka ihtajja Adamu Musa, maknanya Musa dan Adam dalam keadaan berjidal, bertemu dan berjidal. Maka berkata Musa memuji Adam, anta abuna abul bashar wa anta kharajtana minal jannah, maka kamu bapak kami, dan karena kamu dulu berdosa, Allah mengeluarkan kamu dari surga, maka kami susah hidup di dunia. Seperti kabad, maka kehidupan di dunia sangat susah. Maka itulah hakikat dari penciptaan manusia, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Dan di sini takdirnya hal, maknanya bukan Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah, bukan. Tetapi Allah menciptakan manusia, kehidupan mereka dalam keadaan susah payah. Maka ditafsirkan tadi fi syiddatin, dalam keadaan kehidupan yang benar-benar susah. Maka antum berpikir, sekarang antum masih punya tanggungan atau tidak punya tanggungan, kalian mempunyai ayah kalian yang memberikan makanan, minuman, sandang, pangan, dan sebagainya. Namun kalau kalian sudah mulai dewasa dan menikah, mulai berpikir bagaimana susahnya menjadi manusia, maka harus bekerja, harus mempunyai uang untuk membeli makanan dan minuman, tambah anak, tambah lagi keuangan, harus membeli popok untuk anak, membeli susu untuk ibunya, tambah istri lagi, lebih repot lagi. Ya,
Alhasil itulah keadaan dari manusia. Dari mana mau dikasih makan anak-anaknya? Mulai berpikir, sekarang antum fokuskan saja belajar. Jangan mikirin itu dulu. Maka kesempatan emas bagi antum. Namun bagi para orang tua, maka dia mempunyai kewajiban-kewajiban. Maka terasa, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bagi orang-orang yang mempunyai tanggungan dan lari dari pertanggungjawaban hukumnya haram. Dari laki-laki lari dari pertanggungjawaban hukumnya haram. Maka telah datang di hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, kafa bil mar'i itsman. Cukuplah dosa besar bagi orang tua yang mana dia lari man ya'uluh, dari orang-orang yang wajib atasnya untuk diberikan makan. Lari dari tanggung jawab, bahasa Indonesianya. Seperti seorang bapak yang tidak bertanggung jawab atas anaknya dan istrinya. Bukannya mencari kerja, malah sibuk dengan perkara-perkara yang bermalas-malasan dan sebagainya. Maka ini masuk kepada hadis kafa bil mar'i itsman yudayyi man ya'uluhu. Cukuplah dosa besar bagi seseorang yang bertanggung jawab seperti orang tua, yudayyi man yaqutuhu man ya'uluhu, di mana dia menyia-nyiakan dan lari dari tanggung jawab atas anak-anak dan istrinya yang wajib baginya. Adapun asar dari Al-Hasan Al-Basri diriwayatkan oleh At-Tabari, haddatsana Ibnul Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Sa'id an Mansur ibnu Zadan, an Mansur ibni Zadan anil Hasan. Maka di sini Sa'id ibnu Bashir yang meriwayatkan dari Mansur ibnu Zadan, maka dia Al-Basri, imamun hafidh. Dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah hafidh. Berkata Syu'bah ibnu Hajjaj, saduqul hadis. Berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, dulu dia meriwayatkan kemudian meninggalkannya. Dan berkata Ali ibnu Madini dhaif. Dan berkata Amr ibnu Ali Al-Fallas, dulu meriwayatkan kemudian meninggalkannya. Dan berkata Imam Al-Bukhari, yatakallamuna fi hifdihi wa huwa yahtamil. Dan dia yahtamil maknanya bisa diterima. Maka wallahu a'lam, rawi ini bisa kita katakan saduq hasanul hadis ataupun siqah. Namun wallahu a'lam yang mendekati kepada kebenaran hada rajul saduq. Qala Sufyan hafidh wa qala Syu'bah ibnul Hajjaj saduq hasanul hadis. Wa Abdurrahman ibnu Mahdi qala qad hadathtu anhu summa taraktuhu. Aku meriwayatkan darinya kemudian aku meninggalkannya. Dan itu ucapan Amr ibnu Ali Al-Fallas, bahwa dia pun telah meriwayatkan dan meninggalkan. Dan Ali ibnul Madini mengatakan dhaif. Maka wallahu a'lam, Imam Al-Bukhari mengatakan telah berbicara para ulama atas keburukan hafalannya, maka huwa yahtamil. Maka wallahu a'lam ini juga mendekati kepada yang benar, bahwa dia bisa diambil maknanya